Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Andini dengan NPM 2020411500233 kelas X4B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang permintaan penawaran agregat pada mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Oke, memahami konsep permintaan dan juga penawaran agregat dalam suatu negara tentu berkaitan erat dengan permintaan uang dalam suatu negara. Determinan permintaan uang terjadi karena 3 faktor. Yang pertama adalah tingkat suku bunga, yang kedua tingkat pendapatan real, dan yang terakhir adalah tingkat harga. Fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek pada output PDB dan tingkat kerja disebut siklus bisnis. Ketika perekonomian dalam siklus bisnis mengalami kontraksi, maka ekonomi dikatakan sedang dalam resesi. Sementara resesi merupakan penurunan yang signifikan dalam kegiatan ekonomi yang dicerminkan pada PDB real. Pendapatan real, ketenaga kerjaan, produksi industri, dan grosiran retail dan yang berlangsung lebih dari beberapa bulan. Hampir semua variabel mikroekonomi berfluktuasi bersama-sama. Misal, saat output turun, pengangguran meningkat. Selama masa resesi, pengangguran meningkat secara substansial. Oke, sebelum membahas terlalu jauh, kita juga harus memahami terlebih dahulu apa itu fluktuasi ekonomi. Fluktuasi ekonomi adalah kenaikan dan penurunan aktivitas ekonomi secara relatif dibandingkan dengan tren pertumbuhan jangka panjang dari ekonomi itu sendiri. Kenaikan dan juga penurunan biasanya meliputi negara bahkan dunia, dan mempengaruhi seluruh dimensi dari kegiatan ekonomi, tidak hanya tingkat pengangguran dan juga produksi. Sementara expansion atau ekspansi suatu keadaan di mana menyehatkan perekonomian telah terjadi dari kondisi sebelumnya, yaitu resesi atau bahkan depresi. Tahap ini ditandai dengan meningkatnya kesempatan kerja, meningkatnya pendapatan, dan pengeluaran konsumsi masyarakat. Sektor perusahaan mengalami kenaikan barang dagang ataupun jasa, kenaikan penjualan, dan juga laba perusahaan. Dan juga iklim investasi berubah yang dari pesimisme menjadi optimisme. Karena permintaan konsumen mengalami kenaikan produksi, barang dan jasa juga mengalami kenaikan. Sehingga kenaikan kapasitas produksi dan pengurangan pengangguran tenaga kerja. Bagian puncak dari siklus ekonomi menunjukkan tingkat pemanfaatan kapasitas perekonomian yang tinggi, baik untuk faktor produksi tenaga kerja maupun bahan mentah untuk kegiatan produksi barang-barang. Pada titik ini terjadi beberapa persoalan, antara lain kenaikan output perekonomian akan terjadi dengan peningkatan investasi. Lalu, kenaikan investasi ini akan menimbulkan kenaikan harga dari faktor-faktor produksi itu sendiri. Selanjutnya, harga faktor produksi menjadi penyebab kenaikan harga-harga umum. Pada titik ini, kenaikan output perekonomian diikuti oleh kenaikan tingkat inflasi. 3 faktor utama mengenai fluktuasi ekonomi. Yang pertama yaitu fluktuasi dalam perekonomian bersifat tidak teratur dan tidak dapat diramalkan. Yang kedua yaitu kebanyakan besar ekonomi makro berfluktuasi bersama-sama. Dan yang ketiga, saat hasil produksi turun, tingkat pengangguran akan naik. Hal ini mungkin kita telah alami pada saat pandemi seperti ini, di mana perekonomian bukan hanya di Indonesia, tetapi juga perekonomian dunia sedang dalam masalah dan juga banyaknya pengangguran yang muncul.
Model dasar fluktuasi ekonomi jangka pendek berfokus pada perilaku dua variabel. Variabel pertama adalah hasil perekonomian dalam bentuk barang dan jasa, sebagaimana diukur oleh PDB real. Yang variabel kedua adalah tingkat harga keseluruhan yang diukur oleh indeks harga konsumen dan deflator PDB. Kita menganalisis fluktuasi dalam perekonomian secara keseluruhan dengan model permintaan dan juga penawaran agregat. Oleh sebab itu, permintaan dan juga penawaran agregat itu sangat penting dalam mengatur perekonomian dunia. Kita harus mengetahui konsep utama dari permintaan agregat itu sendiri. Permintaan agregat atau agregat demand adalah jumlah permintaan barang dan jasa dalam perekonomian pada tingkat harga tertentu. Dalam ekonomi terbuka, itu terdiri dari permintaan dari 4 sektor ekonomi makro. Yang pertama, rumah tangga, bisnis, pemerintahan, dan juga sektor eksternal. Pada kurva permintaan agregat, seperti pada contoh gambar tersebut, yaitu kurva agregat kemiringan ke bawah. Hal ini mengimplementasikan bahwa jika hal lain tetap sama, penurunan tingkat agregat keseluruhan dalam perekonomian, misal pada P1 menjadi turun ke P2, cenderung meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diminta, yaitu dari Y1 ke Y2. Jadi jika tingkat harga menurun, maka jumlah output akan meningkat. Mengapa kurva permintaan agregat bergradien negatif? Hal ini disebabkan karena tingkat harga dan investasi yang mempengaruhi efek suku bunga. Menku menjelaskan bahwa tingkat harga yang lebih rendah akan menurunkan tingkat suku bunga. Kemudian, keinginan untuk membelanjakan barang-barang investasi akan menjadi terdorong. Secara tidak langsung, hal ini dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diminta. Sebagai contoh, suatu rumah tangga mungkin menggunakan kelebihan uangnya untuk membeli surat berharga yang menawarkan pembayaran dengan suku bunga tertentu. Kemungkinan lainnya, rumah tangga tersebut dapat memiliki kelebihan uang, lalu mendepositokan uang tersebut ke bank dan akan menggunakan dana tersebut untuk memberikan lebih banyak pinjaman. Karena rumah tangga ingin mengonversikan sebagian uangnya menjadi aset-aset yang menghasilkan bunga, maka mereka ikut menurunkan suku bunga. Dengan suku bunga yang lebih rendah, maka akan mendorong diterapkannya peminjaman oleh perusahaan-perusahaan yang kemudian menginvestasikan dalam bentuk pabrik baru dan peralatan. Lalu yang kedua yaitu tingkat harga dan konsumsi yang mempengaruhi efek kekayaan. Kita dapat menjelaskannya melalui sebuah permisalan di mana nilai nominal yang ada di dalam dompet dan rekening bank Anda adalah tetap. Sejatinya nilai real yang Anda miliki tersebut tidaklah tetap. Seandainya harga-harga turun, uang tersebut menjadi lebih bernilai karena dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa dengan jumlah yang lebih banyak. Jadi penurunan tingkat harga membuat konsumen menjadi lebih kaya, sehingga mereka terdorong untuk lebih banyak membelanjakan uangnya. Peningkatan pengeluaran konsumen berarti juga peningkatan jumlah barang dan jasa yang diminta. Lalu yang ketiga yaitu tingkat harga dan ekspor neto, yaitu efek nilai tukar.
Peningkatan jumlah mata uang rupiah yang beredar menyebabkan rupiah terdepresiasi relatif terhadap mata uang lainnya. Akibat depresiasi ini, barang-barang buatan luar negeri menjadi lebih mahal dibandingkan barang-barang dalam negeri. Perubahan nilai tukar real, harga relatif barang-barang dalam dan luar negeri meningkatkan ekspor barang dan juga jasa serta menurunkan impor barang dan jasa. Ekspor neto juga meningkat. Dengan demikian, jatuhnya tingkat harga di Indonesia menyebabkan jatuhnya suku bunga di negara tersebut. Terdepresiasinya nilai tukar real yang kemudian terdorong ekspor neto di Indonesia dan meningkatkan jumlah permintaan barang dan jasa. Lalu, kenapa kurva permintaan agregat miring ke bawah? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengingat bahwa PDB atau bisa kita simbolkan dengan huruf Y merupakan jumlah dari konsumsi atau simbolnya adalah C, investasi I, belanja daerah G, dan juga ekspor neto NX. Masing-masing dari keempat komponen tersebut memberikan kontribusi bagi permintaan agregat atas barang dan jasa. Saat ini, kita mengasumsikan bahwa belanja pemerintahan adalah tetap karena berdasarkan kebijakan. Sedangkan tiga komponen lainnya, konsumsi, investasi, dan juga ekspor neto, tergantung pada kondisi-kondisi perekonomian, terutama pada tingkat harga. Oleh karena itu, untuk memahami mengapa kurva permintaan agregat miring ke bawah, maka kita harus mengkaji lagi bagaimana tingkat harga dapat mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang diminta oleh konsumen, investasi, dan juga ekspor neto itu sendiri. Kurva permintaan agregat dapat diplot untuk mengetahui kuantitas yang diminta dengan harga yang berbeda dan akan muncul miring ke bawah dari kiri ke kanan. Ada sejumlah alasan mengapa kurva permintaan agregat miring ke bawah, yaitu yang pertama adalah efek daya beli, di mana harga yang lebih rendah meningkatkan daya beli uang. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika harganya rendah kita bisa membeli lebih banyak barang. Hal ini juga mempengaruhi dari tingkat kemiringan kurva agregat itu sendiri. Yang kedua yaitu efek tingkat bunga, di mana tingkat harga yang lebih rendah menghasilkan tingkat bunga yang lebih rendah. Dan terakhir efek substansial internasional, di mana harga yang lebih rendah mengakibatkan permintaan yang lebih tinggi untuk barang-barang yang diproduksi secara lokal dan lebih sedikit konsumsi produk asing yang diimpor. Selanjutnya kita akan memahami tentang kurva agregat demand itu sendiri. Seperti pada contoh, kenaikan tingkat harga menaikkan tingkat permintaan uang dari M0 ke M1. Kita bisa lihat pada kurva, garis yang berwarna kuning adalah M0, sementara yang berwarna hijau adalah M1. Dengan jumlah uang beredar tidak berubah, yaitu MD. Maka tingkat suku bunga meningkat dari 5% menjadi 8%. Selanjutnya pada kurva investasi. Tingkat bunga yang lebih tinggi dapat menurunkan rencana investasi dari I0 ke I1. Bisa kita lihat
kurva bergerak miring ke kiri dari I0 ke I1. Lalu yang terakhir adalah kurva agregat output atau income. Penurunan investasi yang direncanakan mengurangi pengeluaran agregat yang direncanakan dan menyebabkan output equilibrium atau pendapatan turun dari Y0 ke Y1. Di sini ada dua garis kurva. Y0 dari yang sebelah kanan turun ke Y1 sebelah kiri. Lalu, mengapa kurva permintaan agregat bergeser? Yang pertama, pergeseran karena konsumsi. Ketika masyarakat menambah konsumsinya akan bergeser kurva permintaan agregat ke kanan. Begitupun sebaliknya, ketika masyarakat mengurangi konsumsinya, maka kurva agregat permintaan akan bergeser ke kiri. Lalu yang kedua itu pergeseran karena investasi. Ketika perusahaan melakukan investasi, maka bergeser kurva permintaan ke kanan. Lalu yang ketiga, pergeseran karena belanja pemerintah. Ketika pemerintah melakukan belanja barang dan jasa, akan bergeser kurva permintaan ke kanan pula. Dan yang terakhir adalah pergeseran karena neto ekspor. Ketika ekspor neto bertambah, akan bergeser kurva permintaan agregat ke kanan. Mengapa hal ini dilakukan? Karena jika semakin banyaknya ekspor, maka nilai rupiah pun akan semakin meningkat. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas terkait penawaran agregat atau agregat supply. Agregat supply adalah jumlah seluruh barang akhir dan jasa-jasa di dalam perekonomian yang dijual atau ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan pada berbagai tingkat harga. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa penawaran agregat itu pada dasarnya merupakan nilai total dari seluruh barang akhir dan jasa-jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Kita bisa lihat pada gambar tersebut. Pada gambar kurva penawaran agregat tersebut dapat kita pahami bahwa dalam jangka panjang, kurva penawaran agregat berbentuk vertikal atau tegak lurus. Sementara dalam jangka pendek, kurva permintaan agregat akan miring ke atas atau diagonal. Pergeseran kurva penawaran agregat jangka pendek. Dalam jangka pendek, kurva agregat supply berslope positif. Lalu pada tingkat output yang rendah, kurva agregat supply agak mendatar. Kita bisa lihat pada gambar yang dimaksud ini adalah pada titik A dan B, mengakibatkan tingkat outputnya sedikit mendatar. Lalu, sewaktu perekonomian mendekat full employment, kurva menjadi vertikal. Kita dapat lihat pada kurva C dan D. Pada titik tersebut, kurva hampir mendekati vertikal. Lalu, mengapa kurva penawaran agregat bergradien positif pada jangka pendek? Yang pertama itu kita bisa lihat pada teori misperception, perubahan dalam tingkat harga seluruhan yang sementara menyesatkan pemasok tentang apa yang terjadi di pasar di mana mereka menjual output mereka. Menurut teori misperception, yang menyebabkan kurva penawaran agregat bergradien positif karena tingkat harga yang lebih rendah
menyebabkan kesalahan persepsi tentang harga relatif. Mispersepsi ini mendorong pemasok untuk mengurangi jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Lalu yang kedua, teori sticky wage. Upah nominal lambat untuk menyesuaikan atau lengket dalam jangka pendek. Hal ini dikarenakan yang pertama, upah tidak segera menyesuaikan dengan penurunan tingkat harga. Lalu juga tingkat harga yang lebih rendah membuat kerja dan produksi kurang menguntungkan. Lalu yang ketiga, hal ini mendorong perusahaan untuk mengurangi jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Lalu yang terakhir yaitu teori sticky price. Harga beberapa barang dan jasa menyesuaikan dengan lamban dalam menanggapi perubahan kondisi ekonomi. Hal ini terjadi karena penurunan tak terduga dalam tingkat harga meningkatkan beberapa perusahaan dengan satu harga lebih tinggi daripada yang diinginkan. Lalu yang kedua, penjualan yang tertekan ini yang mendorong perusahaan untuk mengurangi jumlah barang dan jasa yang mereka hasilkan. Lalu pergeseran kurva penawaran agregat jangka pendek. Kita bisa lihat pada gambar di samping. Hal ini adalah kurva penurunan penawaran agregat. Pergeseran kurva AS ke kiri dari AS0 ke AS1. Kita bisa lihat AS0 adalah yang garis berwarna hijau, sementara AS1 yaitu garis berwarna coklat. Dapat disebabkan oleh kenaikan biaya. Misal, kenaikan tingkat harga, upah, energi, bencana alam, stagnasi ekonomi, dan sejenisnya. Lalu kita bisa lihat pada gambar kedua, yaitu kurva peningkatan penawaran agregat. Kita bisa lihat pada pergeseran kurva AS ke kanan dari AS0 ke AS1. Dapat disebabkan oleh penurunan biaya, pertumbuhan ekonomi, kebijakan publik yang merangsang penawaran, dan sejenisnya. Dari dua kurva tersebut bisa kita lihat jika kenaikan biaya maka kurva akan bergeser ke kiri, sementara jika ada penurunan biaya maka kurva akan bergeser ke kanan. Lalu mengapa penawaran agregat jangka pendek dapat bergeser? Hal ini disebabkan karena yang pertama, kenaikan tingkat harga yang diharapkan mengurangi jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan menggeser kurva penawaran agregat jangka pendek ke kiri. Lalu yang kedua adalah penurunan tingkat harga yang diharapkan, peningkatan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan, dan bergesernya kurva penawaran agregat jangka pendek ke kanan. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait kurva AS jangka panjang. Dapat kita lihat pada gambar berikut, penyesuaian tingkat upah dan biaya lainnya terhadap perubahan harga pada jangka panjang menghasilkan kurva AS berbentuk vertikal, yaitu yang tegak lurus berwarna biru. Efek pergeseran pada penawaran agregat yang pertama yaitu stagflasi. Pergeseran yang merugikan pada penawaran agregat menyebabkan stagflasi masa resesi dan inflasi, yaitu output jatuh dan harga naik. Lalu yang kedua, pembuatan kebijakan yang dapat mempengaruhi permintaan agregat tidak dapat mengimbangi kedua efek samping secara bersamaan. Lalu yang kedua, kebijakan untuk merespon resesi. Para pembuat kebijakan dapat merespon resesi dengan salah satu cara berikut ini, yaitu tidak melakukan apa-apa, menunggu harga dan upah menyesuaikan. Lalu yang kedua adalah mengambil tindakan untuk meningkat permintaan agregat.
dengan menggunakan kebijakan moneter dan fiskal. Baik, kesimpulannya pada permintaan dan juga penawaran agregat ini, mereka saling berkaitan satu sama lain. Permintaan dan juga penawaran agregat tentunya tidak akan lepas dari fluktuasi ekonomi, permintaan uang, inflasi, dan sebagainya. Karena uang, tingkat suku bunga, pendapatan, tingkat harga itu saling berkaitan satu sama lain. Jika harga meningkat, maka permintaan akan turun, permintaan barang dan juga jasa. Itulah yang dimaksud dengan permintaan agregat. Sementara jika harga menaik, maka penawaran pun akan naik. Hal itu adalah dari kurva penawaran agregat. Oleh karena itu, kurva permintaan dan juga penawaran agregat itu sangat penting di mana kita bisa mengetahui baik jangka pendek maupun jangka panjang tentang fluktuasi ekonomi kita pada saat ini dan bagaimana kita mengambil sikap baik untuk melakukan investasi, deposito, dan juga lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.